Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam ibadah doa malam. Ya, walaupun hanya melalui video, tetapi saya percaya bahwa kebenaran firman Tuhan itu tidak bisa dibatasi oleh waktu dan tempat. Ketika kita mau belajar, ketika kita mau merenungkan, ketika kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan dan yang terutama kita rindu akan hadirat Tuhan, maka firman Tuhan itu akan berbuah di dalam kehidupan kita. Sebelum kita memulai, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Engkau begitu ajaib di dalam kehidupan kami. Hingga saat ini, hingga detik ini Tuhan, kami bisa bernafas, kami bisa bersama-sama memuji Engkau, kami bisa bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Itu adalah anugerah yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, Engkau memberkati setiap kami yang mendengar. Kiranya kami semua boleh diberikan hikmat, kami semua boleh dimampukan untuk mendengar dengan baik, dan terlebih daripada itu Tuhan, Roh Kudus boleh berkarya untuk memampukan kami menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang sederhana Tuhan, Engkau pakai untuk menjadi saluran berkat bagi kami semua. Berikan bahasa yang sederhana agar kami bisa mengerti, memahami akan setiap kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini saya ambil dari kitab Yohanes pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Ya, saya akan membacakannya untuk kita semua. Bapak Ibu silakan simak baik-baik. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Penyembuhan pada Hari Sabat di Kolam Bethesda. Ayat yang pertama, sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang di dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya dan di serambi-serambi itu terbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu mengangkat tilamnya dan berjalan. Puji Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang mungkin bagi kita sudah tidak asing lagi. Kita sering mendengar khotbah dari hamba-hamba Tuhan, dari media-media, bahkan mungkin kita sering membaca kebenaran firman Tuhan ini. Tetapi ada satu hal yang menarik bagi saya untuk bisa bersama-sama membagikan kepada kita semua. Saya melihat ya kebenaran firman Tuhan ini begitu luar biasa. Kenapa? Karena di sini diceritakan bahwa ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya mengalami sakit. Bukan hanya sakit, tetapi Alkitab menceritakan bahwa dia orang yang lumpuh. 38 tahun itu bukan waktu yang sedikit. Ya Bapak Ibu ya. 38 tahun itu adalah waktu yang cukup panjang. Di mana orang ini harus menantikan sesuatu yang tidak mungkin terjadi di dalam kehidupannya. Saya membayangkan Bapak Ibu, ya saya membayangkan bahwa dalam kehidupan saya kalau seandainya terjadi sama seperti orang ini, mungkin saya tidak akan sanggup untuk melalui hal ini. Tetapi ada satu hal yang
ingin saya bagikan kepada kita semua adalah orang ini sanggup melalui masa-masa yang sukar selama 38 tahun lamanya. Kalau kita membaca kronologi dari atas Bapak Ibu, ya, ada sebuah tempat atau kolam, di mana kolam ini disebut dalam bahasa Ibrani, di sana dikatakan bahwa disebut kolam Bethesda. Dan di kolam ini ada 5 serambi-serambinya. 5 serambi-serambinya. Serambi itu adalah tempat untuk orang-orang yang sakit, orang-orang yang lumpuh, ya. Mereka bisa istirahat di situ, mungkin mereka bisa duduk atau mungkin berbaring dan lain sebagainya. Sambil menunggu, sewaktu-waktu Alkitab mencatat bahwa ketika ada malaikat Tuhan yang turun ke dalam kolam itu, air itu akan mulai bergoncang begitu keras. Dan pada saat air itu mulai bergoncang, siapa saja orang yang sakit, siapa saja yang sakit, apapun juga penyakitnya, Alkitab mencatat bahwa siapa yang terdahulu masuk ke dalam kolam itu, dia akan menjadi sembuh. Saudara, tentu kita mungkin berpikir bahwa, oh udah biasa kalau kolam itu. Ya, mungkin ada banyak sekali, saya nggak tahu ada berapa jumlah orang yang datang ke kolam itu. Tapi kalau saya membayangkan pasti banyak sekali, mungkin dari berbagai tempat datang ke situ hanya untuk mengalami kesembuhan terjadi di kolam itu. Beberapa waktu yang lalu atau beberapa tahun yang lalu, ya sempat viral, bahkan disiarkan di media di televisi, di koran, ya di internet dan lain sebagainya. Ada seorang dukun kecil dari Jombang, ya. Di sana diceritakan bahwa ada sebuah batu ini ketika dicelupkan di dalam air dan orang yang meminum air itu ketika dia sakit dia akan menjadi sembuh. Dan itu begitu hebat, begitu ramainya orang dari berbagai tempat. Hampir dari seluruh Indonesia datang untuk antri mendapatkan air itu, air yang dicelupin oleh batu itu. Bahkan di televisi ketika saya melihat, ribuan orang datang antri hanya untuk mendapatkan air celupan dari batu itu. Bapak Ibu pasti tahu yang saya maksud ya. Nah, kalau orang sakit yang di Indonesia saja datang berbondong-bondong seperti itu, kita bisa bayangkan ya, batu yang dicelupkan ke dalam air dan orang yang minum air bekas celupan batu ini belum tentu sembuh. Tapi kolam Bethesda yang dicatat di dalam kitab Yohanes pasal yang kelima ini dikatakan bahwa apapun juga penyakitnya dia pasti akan sembuh. Berarti siapa saja yang masuk terdahulu ke dalam kolam itu ketika kolam itu bergoncang, penyakit apa saja pasti akan disembuhkan oleh Tuhan. Oh, haleluya. Kesimpulan yang saya ambil adalah tidak sedikit, mungkin ratusan orang, mungkin ribuan orang, bahkan mungkin ratusan ribu orang yang datang, mereka itu berbondong-bondong, mulai dari orang yang mungkin hanya sakit kulit seperti itu, mungkin hanya sakit kepala, atau mungkin paling parah, sakit lumpuh. Mereka datang berbondong-bondong ke situ untuk menantikan goncangan air itu. Tetapi pernah nggak kita membayangkan, kalau kita ini adalah orang yang lumpuh total tidak bisa melakukan apa-apa, lalu kita datang berkumpul, berlomba bersama-sama dengan orang yang masih bisa berjalan. Berlomba untuk masuk ke dalam kolam itu ketika kolam itu bergoncang. Itu sesuatu hal yang tidak mungkin. Alkitab mencatat ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya dia terbaring di situ. 38 tahun dia datang ke situ hanya untuk sembuh. Dan kesempatan untuk sembuh yang dilakukan oleh orang ini, ya, yang dialami oleh orang ini, bukan hanya 1, 2, 3. Tapi mungkin sudah ribuan kali.
Orang ini mencoba untuk masuk ke dalam kolam itu. Tetapi apa yang terjadi? Semua uji coba, percobaan untuk masuk ke dalam kolam itu ketika kolam itu mulai bergoncang. Semuanya serasa sia-sia. Kenapa sia-sia? Karena ada orangnya lebih dari dirinya. Yang lebih sehat dari dirinya. Tetapi orang ini sudah mulai, dia bertekad apapun juga situasi kondisi saya, pokoknya saya harus sembuh di kolam ini. Makanya dia menanti selama 38 tahun lamanya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, penantian yang cukup panjang. Dia memiliki satu cita-cita, dia memiliki satu mimpi, suatu ketika nanti saya harus sembuh. Suatu ketika nanti saya harus menjadi orang nomor satu yang terjun masuk ke dalam kolam ini. Ketika kolam itu bergoncang. Tapi pertanyaan yang perlu untuk kita renungkan adalah, apa bisa orang yang lumpuh bersaing bersama-sama dengan orang yang sehat? Apa bisa orang yang lumpuh yang tidak bisa bergerak, yang mungkin hanya bisa merangkak, tetapi dia bersaing dengan orang yang masih bisa berjalan? Ini sesuatu hal yang tidak mungkin terjadi di dalam orang ini. Tetapi dia bersabar, dia memiliki tekad, dia memiliki ambisi. Suatu ketika saya pasti sembuh. Suatu ketika saya pasti lebih dulu masuk ke dalam kolam itu. Dan suatu ketika saya pasti akan disembuhkan di situ. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada satu beban di dalam kehidupan orang ini sebenarnya. Ya. Saya mencoba untuk merenungkan ketika saya berada di posisi orang ini, Bapak Ibu. Mungkin ya, hari ini ketika saya berbaring di situ, lalu ada orang yang sembuh lainnya, ada orang sakit lainnya yang datang ke situ, dia melihat saya terbaring di situ. Kemudian ketika air itu bergoncang, orang itu sudah mencoba berkali-kali dan suatu ketika tiba-tiba dia nomor satu dan dia sembuh, orang yang tadi itu. Kemudian 5 tahun lagi orang ini mengalami sakit lagi, mungkin sakitnya sama atau sakit yang lain lagi. Dia datang ke situ, dia melihat, oh kamu masih berbaring di situ ya. Kemudian orang tadi itu sembuh lagi. Dia pulang, mungkin 10 tahun lagi orang itu mengalami sakit lagi. Dia balik lagi, dia datang melihat, loh kamu masih di sini. Lebih baik kamu mati saja daripada kamu di sini. Atau kamu cari pengobatan lain aja deh. Percuma kamu di sini, kamu gak akan sanggup. Sudah banyak orang yang pasti akan menang melawan kamu nanti. Tetapi yang dialami oleh orang ini, dia bermimpi, dia bercita-cita suatu saat saya harus bisa sembuh di tempat ini. Ini yang seringkali kita abaikan. Seringkali kita lupa bahwa kebenaran firman Tuhan ketika kita belajar dari orang sakit ini. Ya. Banyak orang hanya melihat dari mujizat Tuhan Yesus. Memang Tuhan Yesus itu membuat mujizat. Nanti pada akhirnya orang ini akan disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tapi coba bayangkan kalau 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Saya sedikit bersaksi. Nenek saya itu orang yang takut ke dokter. Jadi kalau sudah mendengar kata dokter, itu sudah gemetaran. Suatu ketika dia mengalami sakit ya, ada satu benjolan, ya mohon maaf di bagian dada. Kemudian benjolan ini disembunyiin, dia nggak pernah cerita kepada anak-anaknya ataupun cucunya. Sampai suatu ketika benjolan ini menjadi sangat besar dan di dalam kamar mandi, ibu saya mendengar ada rintihan orang di dalam kamar mandi. Ketika digedok-gedok kamar mandi ini nggak dibuka-buka. Akhirnya ibu saya panggil saya dan datang membawa linggis, kamar mandinya ini didobrak. Ketika didobrak Bapak Ibu, nenek saya, benjolan yang ada di payudaranya itu sudah pecah. Kita semua hanya berandai-andai, hanya perkiraan saja. Apakah ini adalah kanker? Atau ini adalah mungkin penyakit lain? Karena nenek saya nggak mau dibawa ke dokter.
Kalau sudah dengar kata dokter, dia sudah menangis. Dia sudah trauma. Sampai-sampai ibu saya memanggil dokter dengan cara dokter ini disuruh menyamar. Menyamar sebagai ya orang-orang kampung lah. Coba datang dok, lihatlah, lihat aja, nggak usah ngomong apa-apa. Karena ibu saya ini begini. Ketika dilihat, dokter ini ya tanpa melalui tes tapi hanya memperkirakan. Ibu ini sudah kena kanker, ya kurang lebih mungkin stadium 3. Jadi ya kalau dia nggak mau dibawa ke dokter ya sementara dikasih makan yang enak-enak aja lah. Ya. Dikasih makan yang enak aja lah. Karena orang yang sudah sakit seperti ini, ya sudah kalau nggak mau dibawa ke dokter ya kita sudah bisa memperkirakan bagaimana nasib ke depannya. Oke, setiap hari dirawat sama ibu saya, dikasih makan yang enak-enak dan lain sebagainya. 6 bulan kemudian nenek saya dipanggil oleh Tuhan. Karena sakitnya yang cukup parah ya. 6 bulan kemudian nenek saya dipanggil oleh Tuhan. Nah ketika nenek saya dipanggil oleh Tuhan, ketika dimandikan itu, nenek saya dibalik. Dan Bapak Ibu mohon maaf ya, di bagian punggungnya ini sudah lecet-lecet dan luka. Karena lama, kurang lebih selama 6 bulan itu terbaring di atas kasur. Di bagian punggungnya sini lecet-lecet, sampai ada yang luka seperti itu. Nah ketika saya membaca kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu, saya nggak bisa bayangkan kalau nenek saya tidur di atas kasur, 6 bulan bagian punggungnya sini sudah lecet. Sementara orang ini 38 tahun. Isok bayangkan seperti apa? Tidurnya di atas tilam. Tilam itu tempat tidur yang terbuat dari mungkin papan atau apa gitu. Yang pasti enggak ada kasur. Setiap hari dia terbaring. Setiap hari dia mencoba ketika air itu mulai bergoncang, dia mencoba untuk melompat masuk tetapi orang lain sudah masuk mendahului dia. Bagaimana kondisi orang ini ketika 38 tahun? Mungkin 1-2 bulan, oke lah dia masih bisa bertahan. Tetapi kalau sudah mencapai tahunan, itu Bapak Ibu, saya nggak bisa membayangkan kondisi orang ini. Tetapi satu hal yang saya lihat orang ini, sekalipun kondisi yang begitu berat, dia punya tekad, dia punya cita-cita, suatu saat saya harus bisa sembuh di kolam ini. Ini yang jarang sekali terjadi di dalam kehidupan orang percaya. Seringkali kita memiliki satu rencana, misalnya rencana A. Oke, kita mulai bekerja, rencana A ini kita lakukan. 1-2 bulan, 3-4 bulan, kok nggak berhasil. Kita mulai ke plan B. Oh kalau yang A ini nggak berhasil, mungkin yang B ini bisa berhasil. Kalau B ini nggak berhasil, mungkin yang rencana C ini bisa berhasil. Tapi tidak untuk orang ini. Sekali dia berkata A, sampai 38 tahun, dia nggak peduli apa kata orang. Seperti yang tadi saya katakan, kalau hari ini dia ketemu dengan orang yang sudah disembuhkan, orang ini pulang, 5 tahun orang ini datang dan ketemu lagi. 10 tahun lagi orang ini datang ketemu lagi. Bapak Ibu, bagaimana perasaan orang yang 38 tahun ini? Malu nggak kira-kira? Orang-orang yang di sekitarnya Alkitab mencatat bahwa tidak ada seorang pun yang mau membantu orang lumpuh ini. Dia harus berjuang sendiri untuk mendapatkan kesembuhan. Saudara, seringkali hidup kita mungkin nggak seberat orang ini. Seringkali persoalan di dalam kehidupan kita mungkin nggak seberat orang yang lumpuh tadi itu. Tetapi saya mau berkata kepada kita semua Bapak Ibu, bahwa ketika kita memiliki satu mimpi, ketika kita memiliki satu rencana ke depan, saya mau katakan kepada kita, ayo kita belajar dari orang ini. Orang ini nggak peduli apa kata orang. Sekalipun tidak ada seorang pun yang membantu, dia tetap berjuang. Dia tetap berjuang. Dia tetap fokus kepada mimpinya. Dia harus sembuh di kolam ini.
Dan tahukah Bapak Ibu, mimpi orang ini, dia tidak sembuh di kolam itu, tapi dia disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Di dalam ayat yang pertama dikatakan, sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya dan selanjutnya. Nah, kalau kita baca kronologi secara lengkap, di sana diceritakan bahwa Tuhan Yesus itu sudah tahu orang ini sakit. Ya, Tuhan Yesus ini sudah tahu orang ini sakit. Bagaimana Tuhan Yesus bisa tahu? Karena umur Tuhan Yesus belum sampai 38 tahun. Tentunya setiap kali mungkin hari Sabat atau mungkin tempat itu adalah tempat yang biasa dilalui oleh orang banyak. Tentunya Yesus tahu sejak kecil orang ini sudah sakit. Ya. Tentu Tuhan Yesus sejak kecil sudah tahu bahwa orang ini sudah sakit. Makanya ketika pada saat yang tepat, ketika Tuhan Yesus melalui tempat itu, Tuhan melihat bahwa orang ini sudah waktunya untuk dia sembuh. Orang ini sudah terlalu lama dia menderita. Orang ini sudah terlalu sering dia mencoba tetapi dia gagal. Dan sekarang saatnya setiap ujian, setiap doa, setiap cita-cita apa yang diimpikan oleh orang yang sakit ini dijawab oleh Tuhan Yesus. Yesus datang dan berkata kepadanya, maukah engkau sembuh? Alkitab mencatat ya, di dalam ayat yang ke-8. Orang ini berkata begini, ya, bagaimana saya bisa sembuh? Ketika saya berusaha untuk masuk ke dalam, bagaimana saya bisa sembuh? Karena tidak ada seorang pun dari sekian banyak orang, kalau saya mau tambahkan ya, karena tidak ada seorang pun yang mau membantu saya masuk ke dalam kolam itu ketika airnya itu mulai bergoncang. Artinya tidak ada orang yang mau menolong. Tidak ada satu pertolongan pun yang datang kepada dirinya selama 38 tahun. Kenapa? Karena orang lain itu mementingkan dirinya sendiri Bapak Ibu. Ya. Yang penting aku sembuh, yang penting aku sembuh. Nggak peduli urusan orang lain. Karena di tempat itu perlombaan dimulai. Lomba untuk sembuh. Goncangan air itu 1 kali air bergoncang berarti hanya 1 orang yang sembuh. Kalau air itu 2 kali bergoncang berarti ada 2 orang yang sembuh. 3 kali dan seterusnya. Bagaimana dengan orang yang lain? Ya mungkin mereka sudah kebablasan jebur, tapi mereka kalah duluan dengan orang lain. Ya mereka enggak sembuh. Harus ulang lagi, sampai berhasil. Nah orang lumpuh ini berkata kepada Tuhan Yesus, enggak ada orang yang bisa menolong saya. Dan ketika saya berusaha untuk datang, untuk masuk ke dalam kolam itu, orang lain sudah datang mendahului saya. Dan saya selalu gagal terus. Dan pada saat itu Tuhan Yesus berkata, angkat tilammu dan berjalanlah. Saudara, satu-satunya orang yang mau menolak 38 tahun itu adalah Yesus. Selama 38 tahun orang ini mungkin batin, dia menangis, dia berharap ada seorang yang mau datang menolong dia. Tetapi kenyataan tidak ada seorang pun yang mau menolong. Dan pada saat itu, Yesus datang dan berkata, angkat tilammu, bangun, jalan. Dan dia mungkin mulai menggerakkan tangannya, kakinya. Dan betul berhasil. Dan pada saat itu juga Alkitab mencatat orang ini mengangkat tilamnya dan dia berjalan. Pelajaran apa yang kita ambil dari kebenaran firman Tuhan pada saat malam hari ini Bapak Ibu? Saya mau berkata kepada kita semua ya. Ketika kita memiliki mimpi, ketika kita memiliki cita-cita, sekalipun dalam kondisi yang enggak enak, sekalipun dalam kondisi yang enggak mungkin itu terjadi di dalam kehidupan kita. Saya mau berkata kepada kita, milikilah cita-cita yang pasti di hadapan Tuhan. Memiliki mimpi yang pasti di hadapan Tuhan. Mimpi itu sesuai dengan kebutuhan. Orang sakit dia butuh kesembuhan.
Dan dia bermimpi dia harus sembuh. Dan mimpi itu dibarengin dengan satu tekad yang sangat kuat di dalam kehidupan orang ini. Makanya saya tadi katakan ya, kalau orang ini ya hari ini mungkin 1-2 tahun dia berada di kolam itu dan dia nggak berhasil, seharusnya dia punya plan B. Mungkin ada orang yang berkata, oh di sana ada seorang dukun mungkin, atau di sana mungkin ada seorang dokter yang mahir mungkin yang bisa menyembuhkan begini, begini, begini. Dia pasti ke sana. Tapi orang ini, saya percaya dia mendengar berita itu. Tetapi orang ini berkata mungkin tekadnya, saya nggak peduli dengan apa kata orang, pokoknya saya harus sembuh berada di tempat ini. Dia memiliki tekad yang kuat untuk sembuh. Dan yang ketiga, dia taat. Ketika Yesus datang dan berkata kepadanya, angkat tilammu, jalan. Kalau orang ini tidak taat kepada perintahnya Tuhan Yesus, mungkin sampai selama-lamanya dia berada di serambi kolam Bethesda ini. Tetapi ketika dia taat kepada perintahnya Tuhan Yesus, pada saat itu, mujizat terjadi di dalam kehidupan orang ini. Jawaban pergumulan selama 38 tahun didapatkan melalui ketaatan orang ini kepada perintah Tuhan Yesus. Bagaimana dengan kita? Berapa lama kita bergumul di dalam masalah kita, pergumulan kehidupan kita? Mungkin 1-2 hari, 1-2 bulan, atau mungkin 1-2 tahun. Atau mungkin sudah berapa puluh tahun kita bergumul di dalam kehidupan kita dan sampai hari ini kita belum bisa mendapatkan jawabannya. Saya mau katakan kepada kita semua, ya, tetap fokus di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, memiliki tekad yang kuat. Jangan pernah kita bimbang, jangan pernah kita ragu karena Tuhan Yesus itu sanggup untuk memulihkan keadaan kita. Dan yang ketiga, taat kepada apa yang Tuhan Yesus perintahkan di dalam kehidupan kita. Kalau itu kita lakukan di dalam kehidupan kita, saya percaya mujizat demi mujizat itu pasti akan dialami di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena hari ini kami belajar dari seorang lumpuh selama 38 tahun. Tidak tahu berapa usia orang ini, tetapi Alkitab mencatat bahwa orang ini sakit karena dia berbuat dosa. Dan kami percaya usia yang sudah dewasa, usia yang sudah mungkin sudah usia lebih tua, tetapi kami percaya ketika dia mau taat kepada perintah-Mu, di sanalah kesembuhan itu terjadi. Dan kami mau belajar dari orang ini Tuhan. Mampukan kami Tuhan Yesus untuk memiliki tekad yang kuat, untuk bisa taat senantiasa di dalam perintah-perintah-Mu. Terima kasih Bapak, hamba berdoa Tuhan Yesus untuk setiap jemaat-Mu yang ada di rumah. Tuhan berkati kehidupan mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati ekonomi mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mereka. Semua yang dilakukan Tuhan, Engkau berkati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati gereja-Mu yang ada di tempat ini. Dan kami berdoa, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapak, kebenaran firman Tuhan sudah selesai. Tetapi hamba percaya, Engkau Tuhan, Roh Kudus akan selalu berbicara dan menguatkan setiap hati kami. Sehingga kami mampu untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.